Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن ضلالة في النار. Saat pulang menuju ke kota Mekah di tengah perjalanan, tepatnya di kebun salah seorang yang nanti akan terbunuh di perang Badr ya, pimpinan Quraisy yang bernama Utbah dan Syaibah. Dua-dua ini nanti akan pada saat kita bahas perang Badr, mereka lah dua korban pertama di perang Badr nantinya, gitu kan? Orang-orang seperti kita sekarang lah, sering mungkin tinggal di Jakarta tapi punya tanah di puncak, punya perkebunan di mana, gitu kan? Nah mereka juga orang Mekah ini punya perkebunan antara Taif dan Mekah, gitu. Termasuk dua orang ini. Kedua termasuk pemuka Quraisy. Kebetulan saat itu mereka berdua sedang berada di kebun mereka. Lalu Nabi SAW karena letih sekali, sudah capek sekali jalan, bayangkan 70 kilo jalan kaki gitu kan. Tapi ini belum sampai ke kota Mekah ya, masih sudah dekat kota Mekah, tidak disebutin sisa berapa kilo. Ini adalah Nabi SAW tanpa sengaja gitu, duduk di depan kebun mereka, di depan pagar kebun Utbah dan Syaibah ini. Nabi SAW pada saat sementara istirahat dan kelihatan dari kaki beliau keluar darah, beliau keringatan, kelihatan capek sekali gitu. Utbah dan Syaibah sempat merasa prihatin dengan Nabi SAW waktu itu, kasihan. Akhirnya mereka mengutus salah satu budak mereka yang bernama Abdas. Abdas ini budak bekerja di kebun situ. Ya kalau kita mungkin pekerja, tapi zaman dulu kan memang budak diperjualbelikan gitu. Abdas ini kebetulan beragama Nasrani. Tugasnya dia pada saat itu menjaga kebun dan pada saat itu juga disuruh oleh Utbah dan Syaibah ngantarin air dan kurma beberapa butir untuk Nabi SAW. Saat mengantarkan makanan kepada Nabi SAW, Nabi SAW berterima kasih pada dia. Kemudian waktu mengambil kurma, Nabi SAW sempat mengatakan Bismillah. Satu kalimat saja, Bismillah, sambil beliau makan. Abdas lalu heran dan bertanya, dari mana Anda mempelajari kalimat tersebut? Sementara orang Arab tidak pernah tahu kalimat itu. Enggak ada orang Arab walaupun itu bahasa Arab tahu kalau mau makan baca bismillah, kalau mau minum baca bismillah, belum pernah. Enggak ada kehidupan orang Arab begitu. Tapi orang-orang yang pernah mempelajari agama dari langit, seperti misalnya agama Nasrani, agama Yahudi, tahu itu bismillah gitu. Dengan nama Allah, gitu. Abdas selalu heran dan bertanya, dari mana Anda pelajari kalimat Arab sementara orang Arab tidak pernah mengucapkannya. Beliau SAW bertanya pada Abdas, siapa namamu? Abdas berkata, aku Abdas. Nabi SAW lalu berkata lagi, dari mana asalmu? Abdas berkata, aku dari sebuah wilayah bernama Nainawa. Nainawa ini kebetulan adalah sebuah kota tua sekali di Irak. Kota tua sekali, salah satu kota. Jadi bukan negeri ya, tapi kota saja, sebuah kota. Nainawa ini dulu adalah tempat dakwanya Yunus bin Matta, Nabi Yunus alaihissalam. Jadi itu lokasi dakwanya. Sudah lama nih ceritanya kan dulu. Nabi Yunus sudah lama sekali kan sebelum Nabi Musa, jauh. Lalu berkata Nabi SAW berkata, waktu Abdas berkata, aku dari Nainawa. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu dari kota orang saleh yang bernama Yunus bin Matta. Abdas heran, karena orang Arab tidak seorang pun yang pernah tahu kota Nainawa, apalagi masyarakat Mekah, jauh, artinya tidak mungkin ada orang Mekah tahu karena itu sangat jauh, dan memang tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang ada gitu. Bagaimana bisa Nabi SAW tahu kota itu sementara kota itu sangat jauh, apalagi tahu kalau itu kotanya Nabi Yunus alaihissalam. Lalu Abdas bertanya,
dari mana dan bagaimana anda bisa tahu tentang kotaku, negeriku, dan juga tentang Yunus bin Matta? Kata Nabi SAW, ia adalah saudaraku, ia seorang nabi, aku pun seorang nabi. Yunus nabi, saya juga nabi, sama. Makanya saya tahu. Abdas lalu akhirnya menyadari bahwasanya Nabi SAW bukan orang biasa. Yang ia pun akhirnya duduk mendengarkan beberapa perkataan Nabi SAW dan mencium kepala Nabi SAW. Utbah dan Syaibah waktu tadi melihat budaknya mengutus antar makan. Ini cuma hitungan detik saja nih. Ya. Waktu lihat kejadian Abdas cium kepala Nabi SAW, bingung mereka. Lalu Utbah bin Syaibah ya, mengatakan satu sama yang lainnya sambil heran, coba lihat bagaimana Muhammad dengan cepat sekali merusak budak kita, gitu kan? Dianggap ini merusak budaknya. Kenapa kok tiba-tiba budaknya tadinya ya tidak apa-apa, tidak kenal, tiba-tiba cium kepalanya, dan mencium kepala bagi orang Arab ini adalah penghormatan yang luar biasa gitu. Sampai hari ini Anda kalau lihat di majelis-majelis ilmunya para ulama di Saudi, itu kalau sudah mau bubar biasanya dahinya dicium gitu kan, atau kepalanya mereka dicium para ulama itu. Itu kebiasaan memang orang-orang Arab di sana gitu. Coba lihat bagaimana Muhammad, kata mereka, mudah sekali atau cepat sekali merusak budak kita. Hanya dengan antaran makanan saja ia sudah bisa berhasil merusak Abdas. Saat Abdas kembali ke kebun, maka Syaibah bertanya padanya, tadi kami melihatmu mencium kepala Muhammad, kenapa? Abdas berkata, demi Allah, ia telah mengucapkan kalimat yang tidak akan diucapkan kecuali oleh para nabi saja. Utbah dan Syaibah berkata, wahai Abdas, tinggalkan agama Muhammad, demi Allah sungguh agamamu jauh lebih baik dari agamanya. Niat mereka sebenarnya untuk menjauhkan Abdas dari agama Islam, gitu kan? Dan memang sebenarnya karena Abdas ini juga orang yang awam, berarti tidak kental memahami agama Nasrani, dan dia patut dikatakan oleh Syaibah dan Utbah, lebih baik kau dengan agamamu saja, maka dia hanya tertarik dengan perkataan itu dan tidak berlanjut lagi komunikasi dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Itu kurang lebih kisah pada saat Nabi SAW kembali ke kota Mekah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.